Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar mengenai jenis dan fungsi peta. Nah, peta yang kita temukan itu sangat banyak jenisnya. Nah, itu tergantung pada tujuan pembuatan peta, kemudian jenis simbol dan skala yang digunakan, atau kecenderungan bentuk fenomena yang akan digambarkan. Nah, dari sekian banyak jenis peta ini, pada dasarnya dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok besar, yaitu yang pertama adalah jenis peta berdasarkan skala, kemudian jenis peta berdasarkan isi, kemudian berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifat datanya, dan yang terakhir adalah berdasarkan sumber data. Jenis peta yang pertama kali akan kita bahas adalah jenis peta berdasarkan skalanya. Nah, jenis peta berdasarkan skalanya ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah peta kadaster atau peta teknik. Nah, peta kadaster ini mempunyai skala sangat besar, yaitu antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Nah, peta kadaster ini sangat rinci sehingga banyak digunakan untuk keperluan teknis. Misalnya, untuk perencanaan jaringan jalan, jaringan air, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah peta skala besar. Nah, pada peta skala besar ini mempunyai skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, peta skala besar ini biasanya untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang relatif sempit. Contohnya adalah wilayah pada kecamatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah peta skala sedang. Nah, peta ini mempunyai skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Nah, peta ini dipergunakan untuk menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya adalah peta provinsi. Nah, kemudian yang keempat adalah peta skala kecil. Nah, peta ini mempunyai skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, peta skala kecil ini dipergunakan untuk menggambarkan daerah-daerah yang cukup luas. Misalnya adalah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kelima adalah peta skala sangat kecil atau peta geografi ya. Nah, peta ini mempunyai skala lebih kecil dari 1:1 juta. Nah, biasanya digunakan untuk menggambarkan kelompok negara benua ataupun dunia ya. Nah, ini adalah contoh jenis peta berdasarkan skala ya. Nah, ini ada peta kadaster meliputi wilayah berupa desa ya atau kelurahan. Kemudian peta skala besar ini meliputi wilayah kecamatan ataupun kabupaten. Kemudian peta skala sedang yaitu meliputi cakupan wilayah berupa provinsi. Kemudian peta skala sangat kecil, ini meliputi wilayah-wilayah yang termasuk dalam ASEAN ya. Jenis peta selanjutnya adalah jenis peta berdasarkan isi. Nah, jenis peta berdasarkan isi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah peta umum. Nah, peta umum ini diartikan sebagai peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi.
Nah, kenampakan ini, dapat bersifat alamiah, misalnya seperti sungai ataupun, yang bersifat buatan manusia, seperti, jalan raya maupun bangunan. Nah, yang termasuk ke dalam jenis peta umum ini, di antaranya adalah peta dunia, yaitu, menyajikan informasi dan letak wilayah di setiap negara di dunia. Kemudian, contoh selanjutnya adalah peta topografi. Nah, peta topografi ini menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya, yaitu tinggi atau rendahnya di suatu tempat. Kemudian, eee, contoh selanjutnya adalah peta korografi. Nah, peta korografi ini menggambarkan sebagian atau seluruh, permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil ya, seperti atlas. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah peta khusus atau peta tematik. Nah, peta khusus atau peta tematik ini merupakan peta yang menggambarkan atau menyajikan informasi pada kenampakan tertentu ya, atau spesifik di permukaan bumi. Nah, pada peta khusus ini penggunaan simbol merupakan ciri yang, eee, ditonjolkan sesuai tema yang, bergantung pada tujuan pembuatan peta ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh jenis peta tematik, antara lain yang pertama, peta curah hujan, peta penggunaan lahan, dan peta persebaran penduduk. Nah, ini adalah contoh jenis peta berdasarkan, isi ya. Yang pertama adalah, peta topografi yang termasuk ke dalam, peta umum. Nah, relief atau ketinggian yang ada pada peta topografi ini digambarkan pada bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama. Nah, ini yang dinamakan, sebagai garis kontur. Nah, garis kontur ini sendiri itu sebetulnya memiliki ciri-ciri, yaitu salah satunya adalah, semakin rapat jarak antara garis kontur itu menunjukkan relief yang semakin curam. Begitu sebaliknya, yaitu jarak antar garis kontur itu apabila, jarang, maka itu menunjukkan relief yang landai. Nah, kemudian, contoh jenis peta umum selanjutnya adalah peta korografi. Nah, ini, adalah, contoh dari peta, provinsi DIY ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah, contoh dari peta khusus atau peta tematik, yaitu antara lain adalah peta curah hujan dan peta penggunaan lahan. Nah, jenis peta selanjutnya adalah jenis peta berdasarkan bentuknya. Nah, untuk jenis peta ini itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah peta datar atau 2 dimensi. Nah, sesuai dengan namanya ya. Nah, peta ini, umumnya itu dibuat pada bidang datar, misalnya kertas. Nah, karena 2 dimensi maka unsur ruang yang dapat dilihat adalah panjang dan lebar. Nah, kemudian adalah, peta timbul atau 3 dimensi. Nah, peta ini itu dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Contoh dari peta timbul ini adalah peta relief. Nah, karena peta timbul ini juga disebut dengan, peta 3 dimensi, maka, unsur tambahan yang ada dalam peta timbul ini adalah unsur ketinggian. Nah, kemudian, selanjutnya adalah peta digital. Nah, peta digital ini hadir seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan peralatan digital, dan, peta digital ini itu, pengolahan dan penyajian datanya itu menggunakan komputer. Nah, kemudian untuk,
penayangannya itu bisa menggunakan laptop maupun handphone. Nah, ini adalah contoh dari peta datar yang sering kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah peta relief atau peta 3 dimensi. Nah, kemudian untuk gambar yang bawah adalah contoh pengolahan data peta digital menggunakan software ArcGIS. Nah, selanjutnya adalah jenis peta berdasarkan sifat datanya. Nah, ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah peta stasioner. Nah, peta ini merupakan peta dengan sifat data yang menggambarkan permukaan bumi yang memiliki sifat data tetap atau statis ya, atau relatif stabil. Nah, contoh dari peta stasioner adalah peta batimetri atau peta kedalaman laut, kemudian peta topografi, peta jalur gempa, jalur pegunungan, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peta dinamis. Nah, peta dinamis ini merupakan peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang selalu berubah-ubah atau dinamis dan tidak stabil. Sebagai contoh dari peta dinamis ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk, peta jaringan jalan, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari peta stasioner, yaitu peta persebaran jalur pegunungan ya, gunung api di Indonesia. Nah, kemudian yang bawah adalah peta dinamis, yaitu peta kepadatan penduduk. Nah, untuk peta dinamis ini biasanya itu berkaitan dengan budaya atau manusia ya. Kemudian adalah jenis peta berdasarkan sumber data. Nah, untuk jenis peta ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah peta dasar atau basic map. Nah, peta ini merupakan peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan atau yang kita kenal adalah survei teristris. Nah, kemudian dilakukan secara sistematis. Nah, kemudian selanjutnya adalah peta turunan atau divided map. Nah, peta ini merupakan peta yang dibuat atau diturunkan berdasarkan acuan peta yang sudah ada, sehingga survei langsung ke lapangan itu tidak diperlukan lagi. Nah, sebagai contoh untuk peta dasar adalah peta RBE ya. Nah, kemudian untuk peta turunannya adalah peta penggunaan lahan. Nah, yaitu turunan dari atau overlay dari peta kemiringan lereng, peta curah hujan, dan peta jenis tanah. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi peta ya. Nah, setelah adik-adik mempelajari jenis-jenis peta, maka diketahui bahwa setiap jenis peta itu memiliki kegunaan dan fungsi atau tujuan masing-masing. Nah, namun secara umum itu fungsi dan tujuan pembuatan peta itu adalah, yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif dari suatu tempat di permukaan bumi ya. Nah, kemudian untuk fungsi secara khususnya itu membantu pekerjaan teknis, misalnya konstruksi jalan atau perencanaan pembangunan, di mana dalam perencanaan pembangunan ini membutuhkan peta-peta yang peta-peta khusus ya untuk melakukan perencanaan dari pembangunan itu sendiri. Nah, mungkin untuk materi hari ini mengenai jenis dan fungsi peta cukup sekian. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.